Stacy. Halo makeup antusias, welcome on my YouTube channel. Makasih udah klik video ini ya. Nah, buat kamu yang baru gabung di YouTube channel aku, kenalan dulu, nama aku Intan Sartika. Oke, sorry kalau misalnya openingnya tuh nggak bermakeup, karena aku tuh emang lagi mood nge-tag video tuh langsung berurutan aja. Jadi bukan openingnya tuh pas pakai makeup, karena jujur aku tuh pingin mempercepat mengedit. Karena aku tuh gak sabar banget pingin nge-review foundation ini guys. Oke, jadi sebelum aku review aku pengen cerita nih. Jadi akhir-akhir ini aku tuh lagi nyari foundation yang kayak velvet finish, dewy finish, ataupun glow finish, tapi cocok for all skin type, terutama buat kulit aku yang normal atau oily skin. Nah, dan pas lagi scroll offline store, aku tuh nemu salah satu foundation yang namanya menurut aku tuh unik. Nah, langsung aja aku spill ya, yaitu Radiant Velvet Foundation dari Music Flower. Aku emang punyanya tuh masih kehabisan karena baru satu kali aku pakai, dan kemarin aku tuh udah tes, tapi kayak di mixing gitu ya guys ke orang yang aku make upin, dan alhamdulillahnya tuh stay sampai siang juga tuh masih bagus banget. Dan yang aku make upin itu kulitnya tuh kering, sedangkan aku oil skin, jadi bakalan berbeda ya kayaknya hasilnya di kulit dia sama di kulit aku. Nah, buat packagingnya sendiri kayak gini ya guys, menurut aku dia tuh bukan kayak, dia tuh kayak akrilik, kayak plastik tapi kayak akrilik gitu, gimana ya, soalnya kayak tebel banget tapi disebut akrilik banget juga enggak. Ada tulisannya tuh made in China, padahal aku tuh ngiranya awalnya dia tuh produk Thailand. Nah, soalnya sebelum aku cari produk ini, aku tuh sempet cari tahu nih produk itu asalnya tuh dari mana, dan sedikit banget yang review ya guys, jika masih sedikit, kecuali emang akun officialnya yang review. Dan ini aku gak di endorse sama sekali, aku emang keinginan pribadi aja nge-review foundation ini dan emang penasaran gitu. Dan aku tuh sempat lihat di TikTok yang reviewnya tuh justru orang Thailand. Itu kenapa aku mikir awalnya dia tuh adalah produk Thailand, bukan produk Cina. Nah, sebenarnya guys, produk yang ini tuh sebenarnya finishingnya tuh matte finish, bukan velvet finish ataupun dewy finish. Ya emang sih jujur aku tuh ngiranya awalnya dia tuh bakalan velvet finish gitu, ternyata sama aja matte finish. Dia tuh ada dua jenis ya guys. Yang satu tuh photogenic yang emang bener matte finish gitu. Yang satu lagi yang ini yang velvet foundation. Aku bakal bacain dulu nih klaim produknya. Foundation cair yang lembut dan halus dan melembabkan tanpa bedak, dengan kemampuan super untuk menyembunyikan dan mengontrol minyak, efek tahan air yang tahan lama, dan anti pudar. Sangat mudah menghasilkan makeup dengan hasil matte. Jadi ternyata itu masih aja make up dengan matte finish, tapi gak apa-apa ya, kita review aja. Tapi semoga nggak se-matte itu, karena dia tuh bilang Radiant Velvet Foundation. Nah, dia memang water based, jadi cocok sih sebenarnya buat kulit yang normal atau oil skin kayak gini, dan for all skin type sih setahu aku ya guys. Klaim yang di highlight sama produknya ya guys, yang banyak banget review sama orang-orang yang bikin penasaran adalah dia tuh anti badai, nggak deng, tapi anti air, jadi kayak tahan air banget, digosok-gosok gitu tuh. Nah, brow-nya bakal pakai sambil pakai base makeup dulu. Nah, terus yang bikin aku penasaran banget sama foundation ini tuh adalah dia tuh bilang non changeful color, alias kayak mungkin dia tuh gak oksidasi gitu ya maksudnya. Tapi yang sungguh sangat disayangkan, mungkin aku bisa bilang ke kalian kekurangannya dari awal adalah dia tuh setnya tuh cuma ada 4. Menurut aku setnya tuh semuanya tuh terlalu terang kalau misalnya buat kulit orang Indonesia. Jadi menurut aku Music Flower kalau misalnya mau masuk ke Indo, coba deh setnya tuh kayak disesuaikan dengan kulit-kulit kita orang Indonesia yang kulitnya tuh sangat beragam ya guys. Nah, set yang aku pilih yaitu yang nomor 104. Aku tuh pilih set yang paling akhir, dan itu menurut aku kayak terlalu terang guys. Jadi sorry banget kalau misalnya nanti kalian lihat kayak setnya tuh nggak masuk. Tapi sejujurnya aku tuh nyari foundation itu buat di mixing gitu guys, jadi nanti tuh hasilnya bakal bagus banget dan bisa diatasi gitu setnya. Anyway, buat ingredientsnya sendiri aku bakal cantumin aja di sini, kalian bisa baca-baca lagi. Takutnya emang ada beberapa kandungan yang menurut kalian tuh comedogenic lah, atau nggak akan cocok sama kulit kalian. Tapi buat aku pribadi, aku ngerasa kalau ingredientsnya tuh aman. BTW itu wanginya enak banget. Aku nggak tahu itu wangi bunga atau apa. Pokoknya nggak kayak wangi foundation, tapi nggak terlalu ganggu sih guys. Nah, terus kalau mau lebih cover, biasanya aku pakai brush dulu. Lihat tuh, gila. Bentar, tapi kita ratain aja. Jangan terlalu tebal ya. Buat kalian yang nggak punya brush dan cuma punya beauty blend, aku bakal wakilin di sini. Kayaknya tuh pakai jari dulu ya guys. Tapi aku nih cukup di area sini aja, nanti tinggal diratain. Seperti yang aku bilang, dia tuh akan terlalu terang, tapi kayaknya dia tuh agak kuning gitu nggak sih? Harusnya masuk ya, walaupun dia tuh terlalu terang, insya Allah nggak akan abu-abu gitu ya. Oh ya, dan ini juga penting, aku beli produk ini harganya tuh lagi diskon. Aku nggak tahu ya masih sama apa enggak pas kalian nonton video aku, tapi dia tuh kan harganya itu sekitar 80 ribuan. Nah, aku beli dan dia tuh lagi diskon jadi 68 ribu, dan yang bikin aku kaget, dia tuh ada bonusnya dong. Aku kira bonusnya tuh cuma ini doang, beauty blend doang, tapi dia tuh ternyata ngasih eksfoliasi aloe vera. Tapi aku belum coba sih ya bagus apa enggak, tapi lumayan banget ya gak sih. Kalau misalnya buat yang photogenic, yang satunya itu tuh harganya lebih mahal guys. Covernya bagus banget. Nih guys, ini yang pakai jari ya, dan aku langsung ratain aja.
covernya bagus banget, tapi aku merasa ini matte sih. Maksudnya kayak kan kalau misalnya foundation baru banget dipakein tuh suka ada glow-glownya dikit gitu kan, tapi ini enggak, ini tuh langsung kayak matte gitu. Ini yang aku ratain pakai brush, kayaknya bakal sama aja gitu. Tapi justru tuh kelihatan gak sih yang bekas eyeliner. Jadi kalau misalnya noda di wajah kalian tuh lebih banyak dari aku, kayaknya bakal jadi medium cover dulu deh. Dan aku juga nyaranin buat kalian yang punya kulitnya tuh kering, pastiin pakai skin prep yang agak lengket gitu, atau kayak bener-bener ngehidrasi kulit kalian banget. Soalnya nih belum apa-apa, ini pas diratain tuh udah kerasa matte, tapi matte-nya natural sih. Tapi dia tuh buat harga di bawah 100.000, menurut aku packagingnya tuh kayak kokoh, enak gitu, dan travel size. Kalau misalnya langsung nih set kesini dari Beauty Blend dan langsung ditetepin, karena banyak BTW mati lampu dan aku takut mati lampunya tuh bakalan lama, jadi aku terusin aja cuman pakai cahaya mati. Menurut aku dijelasin. Nah, di bagian yang jidat aku tuh kan pakai langsung dari Beauty Blend-nya, terus ditetep kayak gini karena banyak produk yang keserap gitu ke Beauty Blend dari Music Flower ini, jadinya dia tuh nggak terlalu cover ya guys. Kurang lebih ini aku udah pakai pump ketiga ya guys, tapi bisa kalian lihat sendiri juga aku ngambilnya tuh nggak terlalu banyak satu pumpsnya tuh. Buat di bagian bawah mata aku pakai sisanya aja biar nggak terlalu tebel. Buat di bagian yang ini yang masih kelihatan, aku bakalan coba nge-build up aja. Nah, dia tuh buildable ternyata, walaupun nanti kerasanya tuh medium cover, tenang aja bisa di build up jadi full cover kayak aku kayak gini. Bakal nyobain pegang-pegang kayak gini apakah dia tuh tipe yang cepet ngeset apa enggak. Tapi nih masih banyak telapak jari aku yang artinya dia tuh nggak terlalu cepet ngeset. Aku pengen nungguin complexion-nya tuh kayak didiamin dulu beberapa menit sampai dia tuh benar-benar ngeset, sampai aku pengen ngeliat apakah dia tuh benar-benar gak akan oksidasi. Oke, stay tune. Nah, dia tuh lumayan agak bisa ngisi pori-pori aku, jadi nggak terlalu kelihatan jelas. Tapi nggak tahu kenapa, lama-kelamaan aku ngerasa agak sedikit feel powdery gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian lihat nih complexion aku, kalau misalnya buat make up formal yang membutuhkan cover, itu bagus banget sih, kayak plek-ketiplek banget ke kulit dan nyatu gitu sama kulit kita. Nah, dan yang aku suka walaupun dia tuh kayak terlalu terang di kulit aku, tapi dia tuh masuk gitu ke undertone aku, jadi menurut aku dia tuh nggak abu-abu gitu. Nah, sebelum aku review lebih jauh di sini, aku bakal selesaiin dulu makeup aku, terus aku bakal uji ketahanan ya, biar kita bisa lihat lebih jauh gimana itu keadaan foundationnya. Buat bedaknya sendiri di sini aku bakal pakai bedak tabur aja, nggak pakai bedak padat. Nah, di sini aku bakal pakai loose powder yang translucent aja. Guys, jujur aku agak kaget pas aku bedakin, padahal kondisi complexion aku tuh baik-baik aja, tapi di hidung dia tuh tiba-tiba hilang gitu dong. Jadi kayaknya aku harus ngehapus dulu sedikit di bagian hidung aku, terus aku ulangin lagi. Aku hapus dulu ya, terus aku bakalan retouch ulang. Oke guys, aku udah selesai make upan. Make upnya simple aja kayak gini biar cepet, karena hari ini aku juga banyak kegiatan, jadi pastinya bakal kekeringetin ini badan, bakal panas banget. Sama tadi aku udah kayak tes gitu di kertas. Aku udah diemin itu cuman baru 1 jaman. Aku nggak tahu dia tuh oilnya atau emang water dari foundation ini sendiri. Biasanya buat foundation yang bilang dia tuh finishingnya tuh matte, nah dia tuh kayak jarang di pinggirnya tuh kayak basah gitu loh. Jadi nih kita nggak tahu apakah dia tuh beneran bisa oil control dan setahan itu di kulit wajah aku. Nah, jadi aku bakal langsung aja uji ketahanan. Tapi kalau misalnya aku lihat nih complexionnya oke sih ya guys. Nah, setelah looknya tuh emang benar-benar jadi nih kayak stay sih. Nah, oke, jadi yuk kita langsung aja uji ketahanan. 1 jam, mumpung masih agak pagi ya, sekitar jam 8:30. Oke, jangan kemana-mana, stay tune terus. Sekarang tuh sekitar jam segini guys. Nah, oke, jadi kayak gini kurang lebih keadaan complexionnya. Aku ngejelasin sambil ngeliatin video dan fotonya ya. Ada beberapa bagian yang hilang, terutama di jidat, di hidung, pokoknya area T-zone. Tapi yang anehnya tuh di dagu sama di atas sini nih enggak, padahal ini tuh sama-sama keringetan. Buat tekstur wajah aku sama finishingnya sih tetap sama ya guys, natural matte kayak gitu, nggak ada glownya sama sekali. Sebenarnya ini tuh kayak makin meresap dan makin keringetan tuh kayak makin flawless gitu kelihatannya. Nah, dan ini aku beneran ngerasa si foundationnya tuh bisa oil control gitu, karena pas aku keringetan banget kan kayak kelihatan banget wajah aku tuh berminyak. Tapi sayangnya aku tuh nggak foto atau nggak video karena aku kira bakal terus kayak gitu. Nggak taunya pas kayak badan aku udah mulai mendingin lagi dan suhu tubuh aku nggak terlalu panas, itu kayak balik lagi jadi matte gitu guys. Terus kayak kekurangannya apa sih kalau menurut aku ya, dia tuh kan emang agak sedikit feel powdery sih menurut aku ya, dikit gitu pas dia tuh menjadi matte. Nah, dan yang aku gak suka adalah ternyata dia tuh oksidasi guys. Terus kalian lihat nggak? Nah, ini ya pas awal aku swatch ya guys. Nah, kalian juga bisa lihat sih, itu kayak lebih menyatu dengan kulit dan warnanya lebih menggelap. Nah, terus ini aku bakalan swatch yang baru. Kelihatan kan kalau dia tuh emang beneran semenggelap itu. Tuh.
Kalau di wajah sih nggak terlalu parah banget ya, tapi kalau misalnya in real life ya aku ngerasa kalau wajah aku tuh emang jadi agak kusam gitu sih, mungkin itu ya kekurangannya. Tapi nih Eds, tenang dulu, aku mau bilang ke kalian kalau misalnya kalian mau nyobain foundation ini, apalagi buat MUA pemula yang kayak low budget kayak gitu, foundation tuh bisa banget kalian pakai, bisa banget kalian beli kalau misalnya mau coba, karena kalau misalnya di mixing itu bagus-bagus aja dan stay aja loh beneran. Terus nih, ini yang penting juga, kan aku adalah tipe orang yang lumayan bisa jaga makeup ya, alias kayak jarang banget kayak sentuh-sentuh wajah aku kalau misalnya aku udah di make up. Buat kalian yang orangnya jarang banget di make up sih kayak suka kurang nyaman gitu ya, apalagi dengan tipe-tipe foundation yang full cover kayak gini, kan biasanya kayak suka pegang-pegang kayak gitu, entah itu gatel atau misalnya keringetan. Nah, aku tuh tipe yang ngebiarin aja gitu mau apapun yang terjadi. Nah, jadi kayak lumayan alhamdulillahnya tuh terjaga, cuman emang di bagian-bagian yang berkeringat dan gak sengaja kayak ke gitu. Nah, kayak di bagian hidung aku nih, terus kayak di pinggir hidung kayak gini, dan di bagian dagu aku, dan ada sedikit ya di sini. Nah, kayaknya itu tuh aku emang gak sengaja kayak gitu kepotek atau apa. Jadi aku ngerasanya selama kita bisa jaga makeup, nah ini complexion bakal aman-aman aja ya guys. Nah, terus guys, ini yang paling aku suka adalah dia tuh nggak terlalu crack di area smile line, sedangkan aku tuh punya smile line yang dalam banget kalau misalnya ngobrol ataupun ketawa, tapi ini kayak tuh nggak ada sih, kayak tipis banget adapun, tapi buat di bagian bawah mata aku sih ya emang crack ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian mau pakai, kayaknya emang beneran harus tipis aja di bagian bawah mata, atau enggak kalian bisa pakai concealer aja diganti gitu. Nah oke guys, kayaknya kurang lebih kayak gitu. Lanjut nih, ini tes yang paling aku tunggu-tunggu, yang ingin aku buktiin, yaitu waterproof testnya. Cuma nih sebelumnya aku pengen ngeliatin dulu videonya ke kalian. Ini aku ngambil dari official tokonya ya, sambil diguyur shower dong. Terus sebelum aku waterproof test, aku bakalan ulangin lagi. Sebenarnya itu overall bagus-bagus aja sih foundationnya, nggak neko-neko. Cuman kendalanya di satu, yaitu adalah shade-nya. Nah terus yang kedua, ternyata dia tuh oksidasi. Dan yang ketiga, buat kulit yang oily skin kayak aku, sebenarnya dia tuh kayak nggak semet itu dan sampai kayak beton banget juga enggak. Menurut aku kayak masih normal aja, selama kita masih bisa jaga makeup sih bagus-bagus aja. Oke, yuk kita langsung waterproof test. Nih guys, aku udah nyadiain airnya. BTW ini aku complexionnya sama sekali nggak pakai setting spray ya guys. Aku lupa bilang, kalau misalnya kalian pengen complexion itu kayak kelihatan lebih bagus kan, flawless, terus kayak kekunci banget, kalian bisa pakai setting spray. Dan kayaknya itu tuh bisa mengatasi sedikit powdery dari foundation ini deh kan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar aja guys. Kalau misalnya bedak sih pasti ya, bedak tuh pasti bakal ke bawah pakai sama air. Nih aku bakal nyobain gosok. Bara. Yang di bagian hidung nih, pas aku gosok kayak gini ya hilang. Tuh, ya guys sih kelihatan. Oke guys, kalian juga bisa lihat kalau itu sama sekali tidak waterproof ya. Jadi emang kayaknya complexionnya tuh di bawahnya udah menahan banyak sekali minyak dari wajah aku. Jadi pas digeser ya otomatis bakal kegeser. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya baru banget di apply terus gini-gini, kayaknya sih lebih ngeset ya kayaknya. Soalnya aku juga ngeliat sih yang di sini, yang di tangan aku, karena aku tuh kayak cuci piring, cuci baju dan lain-lain, kayak masih ada bekasnya gitu. Tapi mungkin yang di wajah aku karena dia emang udah kayak nggak terlalu bagus complexionnya, jadi apa yang bisa diharapkan gitu. Nah, terus kalau udah kayak gini dipastiin kalau misalnya kalian pakai masker juga, kalau misalnya kalian kulitnya tuh normal tuh oily skin, dan apalagi oily skin banget ya, pastinya bakal transfer sih guys. Oke guys, karena lihat nih kerudung aku juga udah basah aja. Segini aja video yang bisa aku share ke kalian. Buat kalian yang masih ragu sama produk ini, semoga gak ragu lagi. Terus kalau misalnya aku ada salah kata, salah review atau apapun itu, please komen di bawah ya biar kita bisa sharing. Jadi makasih udah klik video ini. Thank you for watching. See you on my next video.